Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, semangat pagi. Kita sudah ada di hari yang pertama untuk pekan ini atau minggu ini. Di hari ini tanggal 4 Oktober tahun 2020. Dan kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan di dalam ibadah renungan pagi kita di pagi hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan nyanyikan satu lagu di dalam buku lagu Sion. Ya, ini buku lagu Sion. Buku lagu Sion nomor 320. Lagu Sion nomor 320, Rahmat Bapa Bercahaya. Sebelumnya mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Lagu buka kita, lagu Sion nomor 320, kita akan nyanyikan bait pertama saja. Rahmat Bapa Bercahaya. Rahmat Bapa bercahaya dari menara surga, pelayanan Injil kita menerangi dunia. Pancarkan terang lampumu menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih di ibadah pagi. Pada hari ini kami dengarkan firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini tanggal 4 Oktober tahun 2020, judul renungan kita adalah Gambaran Bait Kudus Surgawi. Gambaran Bait Kudus Surgawi. Ibrani 9 ayat 1, ayat inti kita. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Ibrani 9 ayat 1 sekali lagi. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Kepada saya juga diperlihatkan kemah suci yang ada di bumi yang terdiri atas 2 ruangan. Ini menggambarkan yang ada di surga. Dan kepada saya diberitahukan bahwa itu adalah gambaran bait suci yang di surga. Perkakas ruangan pertama dalam kemah suci di bumi sama dengan yang ada dalam ruangan pertama bait suci di surga. Selubungnya diangkat, lalu saya melihat ke bilik yang maha suci dan melihat di bilik yang maha suci dari bait suci surgawi itu, imam bekerja di dalam kedua tempat bait suci di bumi itu. Setiap hari ia masuk ke dalam tempat yang pertama, tetapi memasuki tempat yang maha suci hanya sekali dalam setahun untuk membersihkannya dari dosa yang telah diangkut ke sana. Saya melihat bahwa Yesus bekerja dalam kedua tempat bait suci di surga itu. Imam-imam memasuki bait suci di bumi dengan darah seekor hewan sebagai persembahan karena dosa. Kristus memasuki bait suci di surga dengan mempersembahkan darahnya sendiri. Imam-imam di bumi diganti oleh kematian. Itulah sebabnya mereka tidak dapat lama bekerja. Tetapi Yesus adalah imam selama-lamanya. Melalui korban dan persembahan yang dibawa ke bait suci di bumi, anak-anak Israel harus memegang jasa-jasa juru selamat yang akan datang. Dan di dalam kebijaksanaan Allah, keistimewaan pekerjaan ini telah diberikan kepada kita supaya kita dapat dengan memandang keistimewaan ini mengerti akan pekerjaan Yesus di dalam bait suci di surga. Ketika Yesus mati di Golgota, ia berseru, sudah selesai. Dan tirai di bait suci terbelah 2 dari atas ke bawah. Ia menunjukkan bahwa upacara bait suci di bumi telah berakhir selama-lamanya. Dan dengan demikian Allah tidak lagi bertemu dengan para imam di dalam bait suci mereka di bumi untuk menerima korban-korban mereka. Karena darah Yesus sudah ditumpahkan yang akan dipersembahkan olehnya sendiri di bait suci di surga. Sebagai mana imam besar memasuki bilik yang maha suci sekali setahun untuk membersihkan kemah suci di bumi, maka begitulah Yesus memasuki tempat yang maha suci
bait di surga, bait suci di surga pada 2300 hari dalam Daniel pasal 8 ayat 14. Dan itu terjadi, pelajaran kita sudah lalu, tahun 1844. Dalam simbol-simbol nubuatan, tahun itu adalah penanggalan itu adalah bahwa Yesus berpindah dari bilik yang pertama ke bilik yang kedua. Atau dari bilik kudus, bilik suci, atau ke bilik pindah ke bilik maha kudus. Di atas tempat di mana Yesus berdiri, di muka peti atau tabut itu, kemuliaan gilang gemilang yang tidak dapat saya memandangnya. Tampaknya itulah tahta Allah. Ketika dupa naik kepada Bapa, kemuliaan luar biasa datang dari tahta itu kepada Yesus. Dan dari Dia itu dipancarkan kepada mereka yang doanya telah naik seperti dupa yang harum. Ini adalah diambil dari tulisan Ibu Ellen G. White dalam buku tulisan-tulisan permulaan. Ini penglihatan langsung daripada Ibu Ellen White ini terkait dengan pelayanan Kristus di Ka'bah. Kalau kita kembali ke perjanjian lama tentang bait suci atau tabernakel atau Ka'bah Musa di bumi yang dibangun, atau Ka'bah Allah di bumi yang dibangun itu, maka pekerjaan daripada imam-imam biasa di bilik pertama, tetapi imam besar sajalah yang dapat masuk ke bilik yang kedua, ke namanya tempat Maha Kudus. Dan itu adalah simbol daripada pekerjaan Yesus sekarang ini sebagai pengantara kita, duduk di sebelah kanan tahta Allah di surga. Itu maksudnya adalah dia mengantarai kita. Dan saudara-saudara, kalau di dalam simbol Ka'bah bahwa ada waktu di mana imam besar itu selesai dalam pekerjaannya, itulah yang disebut dengan pintu kasihan ditutup, di mana pengantaran tidak akan ada lagi. Nah, pelajaran kita pada saat ini adalah betapa ajaib pekerjaan Kristus itu dalam kehidupan kita. Saya sudah gambarkan yang lalu bahwa ketika Yesus sebagai imam besar ada di Ka'bah sekarang di surga, maka itu adalah simbol atau gambaran bahwa Yesus telah mewakili kita manusia. Ada tinggal dia dengan Tuhan. Dia tanpa dosa, tapi dia mewakili, dia menghapus dosa kita dengan darahnya sendiri. Dan Yesus Kristus itulah simbol bahwa peristiwa yang terjadi 6.000 tahun yang lalu di mana Adam dan Hawa harus dikeluarkan dari Taman Eden dengan pelayanan Yesus. Sebuah simbol bahwa manusia telah diterima kembali di Taman Eden itu. Jadi saudara, jalan dan kebenaran dan hidup Yesus katakan hanya melalui Dia. Kenapa? Karena Dia sudah ada di sana sekarang. Kita sekarang adalah hanya bergantung, hanya percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus itu. Baik, Tuhan memberkati kita, dan pekabaran ini tentang pekabaran Ka'bah. Jadi kita juga harus ada punya waktu nanti, kita akan bahas detail-detail, kita bedah Ka'bah sehingga kita akan lebih memahami. Tuhan berkati saya dan saudara. Amin. Baik, kita akan tutup di dalam doa di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah saat ini. Kami boleh melihat pekerjaan di tempat Maha Kudus. Itu adalah apa yang Yesus buat bagi kami umat-umat berdosa di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang ajaib. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Pelihara kami ya Bapa dalam semua cita-cita dan rencana Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk semua pendengar audio renungan harian ini dan menonton video ini. Allah berkati di mana saja berada. Biarlah berkat Allah yang ajaib boleh menjadi bagian kami semua. Saudara-saudara yang dengarkan pekabaran tiap hari, Tuhan memberkati. Hamba berdoa dan menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, dan di video ini saya menyampaikan salam buat umat-umat Tuhan di Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Kema di Manado. Bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mengikuti pekabaran dari waktu ke waktu. Dan juga bagi ketua jemaat khusus Ibu Sheni Mustari Bobani yang juga selalu share. Tuhan memberkati juga. Tuhan berkati Ibu Esther Afasedanya yang juga sering membagi pekabaran ini, kepada Ibu Danya, Ibu Danya Anderi yang juga selalu membagi bagi yang sudah nonton pekabaran ini. Dan apabila saudara selalu ingin didoakan, saudara boleh taruh di kolom komentar agar kami dapat mendoakan saudara-saudara. Baik, sampai jumpa dalam ibadah kita besok. Tuhan berkati kita. Shalom.